Halo teman-teman skipper, masih bersama saya Jajang SP Hiroshima di channel Mega Aquatic DC. Nah, kali ini spesial nih buat teman-teman, khususnya para pemula ya, para aquascaper pemula yang baru baru nyicil gitu kan, biasanya kan bahasanya gitu ya. Yang baru punya tabung ya, tabung CO2 ya, karena CO2 itu kan sangat penting sekali ya buat salah satu equipment dalam beraquascape ya. Nah, merupakan sumber karbon utama bagi tanaman ya. Ingat ya, harus pakai CO2. Mau itu pakai chisot atau mau pakai ragul ya. Dan lebih bagus lagi mau pakai tabung ya, karena ada beberapa kelebihan diantaranya yaitu lebih stabil. Nah, untuk tutorial kali ini, untuk tips dan triksnya yaitu lebih kepada bagaimana cara memasang regulator ya, terus apa aja kelebihannya, terus bagaimana cara memilih tabung, regulator, sama merawat tabung CO2-nya. Oke, sebelum lanjut ke bagaimana cara pemasangan regulator yang baik dan benar, sebelumnya saya kasih tips sama trik buat teman-teman yang pemula ya, yang baru punya tabung CO2. Itu yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah dari fisiknya ya. Dari fisiknya bagus, tidak berkarat ya, tentunya tidak berkarat karena ini kan bertekanan tinggi ya, bahaya kalau misalkan berkarat, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, atau meledak gitu kan. Meskipun jarang sekali terjadi ya, belum pernah lah ya ada yang nge-share untuk tabung CO2 yang asli ya. Kalau yang chisot dan lain sebagainya banyak ya yang sering meledak seperti itu. Nah, pertama kan tadi dari fisiknya ya. Yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan adalah dari ininya ya. Kebetulan yang ini nggak terlalu jelas, jadi ini ada sih yang 5 kilo sebenarnya, cuman diangkat berat, jadi ya udahlah terpaksa saya angkat. Nah, ketika teman-teman beli tabung CO2 yang baru ataupun yang second, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini kan ada yang ketokan ya di tabungnya itu. Ini udah jadi standar. Nah, di sini kan ditulis nih, misalkan ini nih. Ini ditulis 9,5 kg. Ini adalah berat kosong tabung CO2 ya. Jadi teman-teman kalau misalkan beli yang isi full yang baru ya 5 kilo, itu otomatis beratnya harus 14,5 kg minimal, itu artinya full ya. Atau misalkan teman-teman ini udah pernah beli terus isi ulang ya, isi ulang. Nah, ini berarti biasanya kan si stasiun pengisian gas semisal Samator itu kan tidak bakalan full 5 kilo yang isinya, biasanya kurang lebih antara 4 kg. Jadi teman-teman harus pastikan ini plus 4 ya, berarti kurang lebih harus 13,5 ya. 13,9 tambah 4 ya benar. 13,5. Jadi kalau misalkan tidak 13,5 meskipun tekanannya 1000 atau 1200, itu dipastikan akan cepat habis. Makanya itu teman-teman suka banyak yang mengeluhkan di grup-grup, kok CO2 saya cepat habis, padahal setelah dicek regulator segala macam ini itu tidak ada kebocoran dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah di sini karena banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan ya, termasuk saya juga pernah seperti itu. Maksudnya korban gitu kan. Ternyata diisi setelah dipakai cuman 1 bulan atau 2 bulan sudah habis. Ternyata pas ditimbang sangat jauh sekali ya. Tidak sampai 4 kilo, bahkan 2 kilo pun tidak sampai. Nah, jadi ini yang teman-teman perhatikan. Tapi kalau teman-teman ngisinya di Samator, pasti minimal 4 kilo ini diisi ya. Tergantung juga sama kualitas si tabung ini tentunya. Nah, lanjut ke sini. Nah, di sini kan kalau untuk volume di sini ada 6,7 liter ya. Jadi ini secara volume isinya itu adalah 6,7 liter. Oke, kita nggak usah perlu perhatikan. Nah, di sini juga ada 250 bar. Jadi ini sebenarnya maksimalnya adalah 2 kali lipat kemampuannya ya. Kalau misalkan ini 250 bar kita konversikan ke PSI itu kurang lebih 3600 PSI. Jadi sebenarnya ini tabung ini kuat sampai 3600 PSI ya.
secara pembuatan ya, secara spesifikasi. Meskipun dalam kenyataannya ini hanya diisi 5 kg atau sekitar 1.500 PSI maksimalnya. Nah, yang paling penting juga adalah yang ini nih. Nah, ini adalah tahun pembuatannya. Di sini ditulis 2017. Ya, 2017. Jadi ini sekarang 2022, jadi kurang lebih umurnya adalah 5 tahun. Jadi teman-teman usahain kalau bisa ya di range 5 tahunan ya usia si tabungnya. Kalau melihat di sini sebenarnya meskipun sampai 10 tahun juga sih nggak masalah ya, asal dengan catatan si tabungnya terawat. Karena ini kan terbuat dari besi ya, jadi mudah korosi ya. Kadang-kadang kalau misalkan nyimpennya sembarangan atau segala macam, ini bisa berkarat, akhirnya bisa memperpendek umur si tabung CO2 nya. Oke, langsung aja ke inti. Tadi kan saya udah jelaskan ya tipsnya untuk teman-teman yang baru mempunyai tabung CO2 ya, untuk memilihnya beli baru ataupun beli second. Sekarang langsung ke cara pemasangan regulator. Saya udah siapin yang kecil aja ya biar mudah. Ini ukuran berapa ini ya, kalau nggak salah 3 kilo apa 2 kilo ya, 3-2 kilo. Ini ada regulatornya, ini ada, sebenarnya lebih kepada ini ya, pas kita pemasangan regulator itu kita tidak memerlukan kunci Inggris atau kunci-kunci yang lainnya buat pasang ini ya. Kebetulan apalagi ini regulatornya ISTA ya, ISTA itu tidak ada apa ya, jadi hanya drat-drat seperti ini aja. Jadi intinya nggak boleh pakai ini sebenarnya, cuman kebanyakan kan kalau misalkan kayak model kandila dan lain sebagainya kan ada kayak baut ya bentukannya, jadi bisa pakai ini. Sebenarnya itu tidak boleh ya, karena kalau terlalu keras, ini lihat di sini, di dalam sini ada seal ya, di sini ada seal, ada karet. Jadi apabila terlalu kencang, ini justru si sealnya nanti cepat hancur ya, hancur, retak, atau mungkin putus, justru akan mengakibatkan kebocoran. Sini kamera. Nah, lihat nih di sini ada seal ya. Jadi ini teman-teman dirawat, yang perlu teman-teman perhatikan itu, yang perlu dirawat itu adalah seal yang di dalam ini. Jadi ketika ini rusak atau gepeng, sobek, retak, teman-teman harus ganti sesuai dengan ukurannya ya. Dan yang paling penting bahannya kalau bisa yang berbahan silikon. Jadi dia lebih lentur dan lebih kuat. Jadi kalau misalkan ini kita pakai kunci ini dipaksa sampai keras, ini kemungkinan akan rusak ya sisilnya dan mengakibatkan kebocoran. Nah, biasanya dari lubang sini nih. Sini belum. Nah, ini ketika terjadi kebocoran sama sealnya, maka si gas CO2 akan keluar dari lubang ini. Ini lubang sengaja ya, yang dua ini sengaja dibuat dari pabriknya. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang bertanya, kok regulator saya bolong ya, CO2-nya katanya keluar dari lubang-lubang ini. Sebenarnya itu bukan bolong, ini adalah safety ya. Jadi itu ada masalah di sealnya atau di valve bagian dalam. Jadi ini udah ada dari sananya bolong-bolong ini. Nah, sekarang langsung ke cara pemasangannya ya. Jangan menggunakan ini, tidak saya rekomendasikan ya. Jadi ini kan rencananya kita mau pakai bubble counter ya. Jadi posisinya ini kita di atas. Jadi seperti ini nih. Pasang, terus kita putar sampai sekuatnya tangan kita memutar ya. Nggak perlu dipaksakan sampai harus pakai kunci ya. Ini posisinya longgar loh tuh, longgar tuh kan, longgar. Nah, ini kan posisi longgar nih. Jangan khawatir. Nanti setelah ini kita buka ya. Untuk di valve di regulator utama kita buka. Ini belum ditutup. Kita tutup dulu. Ini kita buka. Nah, ini kan langsung naik tuh. Ini kita lihat ada di 1200 PSI ya. Ini setelah kita buka ini otomatis keras sendiri. Jadi ini bukan keras dari awalnya kita pasang, tadi longgar kan, nggak bisa diputar-putar, sekarang jadi nggak bisa. Nah, jadi secara otomatis, jadi biarkan si valve sama si seal itu bekerja gitu, jangan kita paksakan seperti itu. Jadi ini keras sendiri tuh.
Setelah itu baru teman-teman bisa pasang, misalkan kalau pakai bubble counter seperti ini ya. Saya ada pertanyaan, bang, penting nggak bubble counter? Kalau menurut saya sih penting gitu. Tapi kan banyak katanya yang dari suhu-suhu master aquascape bilang katanya ini bukan jadi patokan untuk masalah kelarutan CO2, BPS dan lain sebagainya ya, untuk menghitung berapa BPS. Betul sih, karena banyak faktor yang menentukan ya untuk masalah kelarutan CO2. Tapi ini kan kalau kita nggak ada acuan, kita nggak punya pegangan lah ya, patokan ya, terus mau dari mana gitu. Karena yang patokan pastinya, patokan yang benernya ya teman-teman bawa airnya ke lab, nah baru itu hasilnya pasti. Tapi kan ini adalah patokan, dan yang paling utama adalah sebagai safety ya. Karena ketika teman-teman nggak pakai ini, teman-teman nggak tahu nih keluaran gasnya berapa banyak, terlalu kencang atau terlalu sedikit ya. Misalkan pakai regulator yang kalau merek Ista kan enak ya, putarannya banyak, itu dipastikan keluarannya bisa kita atur ya. Kan banyak juga regulator merek lain yang ketika diputar sedikit CO2 nya keluar besar, itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan si diffuser cepat rusak ya. Kalau pakai ini kan kita bisa atur ya, seperti ini nih. Kalau Ista putarannya banyak. Oh, kegedean. Nah, kan bisa diatur. Makanya kalau tadi misalkan kelepasan kegedean seperti ini, kita kan nggak tahu nih, misalkan nggak pakai bubble counter, bisa menyebabkan diffusernya rusak ya, bisa meledak, bisa lepas, bisa apalah ya. Tapi kan kalau kita pakai ini acuan ya, dan sebagai safety. Buanglah kata-kata ini bukan jadi patokan buat kelarutan CO2, bukan patokan buat apa. Iya benar, itu nggak salah juga. Tapi kita harus tetap ada acuan, sama halnya seperti CO2 indikator ya. Meskipun digadang-gadang banyak yang berkata itu jangan jadiin patokan segala macam, cuman itu kan acuan ya. Meskipun sebenarnya perubahannya hanya dari pH air, seperti itu. Nah, ini cara pemasangannya. Sekarang bagaimana cara melepasnya ya? Melepasnya tentu aja ini keran utama, keran dari regulator kita tutup ya. Ini boleh kita lepas dulu. Nah, setelah begini, ini jangan langsung teman-teman lepas. Teman-teman misalkan, oh ini keras banget, dipaksalah pakai ini, pakai tang atau pakai segala macam, itu salah juga ya. Itu kenapa tadi saya mempraktekkan pasangnya dengan cara seperti itu biar untuk mempermudah pas kita melepasnya ya. Ini posisi keras, jadi kita tinggal buang aja nih si gas CO2 nya ya, kita buang kan, keluarkan gasnya tuh. Oh, tutup dulu kerannya, lupa. Ini buang ya, buang. Yang pertama ini ya, tutup keran dulu ya. Nah ini buang sampai ini ke 0 ya. Nah setelah ini pasti longgar sendiri. Tuh kan, ini tinggal kita buka. Tuh, selesai. Tanpa perlu ini, tanpa perlu merusak ini kan. Dan yang paling utama adalah seal dari regulator CO2 kalian tetap awet.